Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sudah lama mencari dukungan dari komunitas Kristen untuk Israel di Amerika, sering memuji kaum evangelis sebagai sekutu terdekat Israel dan mengakui bahwa Zionis Kristen telah meletakkan dasar teologis bagi negara Yahudi modern. Namun, tampaknya sedang terjadi pergeseran generasi karena jajak pendapat menunjukkan bahwa kaum evangelis muda dan Kristen progresif jauh kurang mendukung tindakan Israel. Kemana arah hubungan penting ini selanjutnya? Mari kita lihat American View. Saya sangat senang bisa ditemani di American View oleh Sandra Hegi Parker, Ketua Christians United for Israel Action Fund. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Saya ingin mulai dengan menanyakan kepada Anda tentang KTT KUFI besar yang berlangsung minggu ini di Washington pada saat yang sangat-sangat krusial di sini. Maksud saya, bagaimana suasananya? Terima kasih sudah mengundang saya, Mike, dan saya ingin mengatakan bahwa berada di Washington DC pada saat ulang tahun Amerika yang ke-250 terasa seperti sudah ditakdirkan. Tentu saja, ketika kami merencanakan KTT kami untuk tanggal-tanggal ini beberapa tahun yang lalu, kami tidak tahu bahwa kami akan berada di situasi seperti sekarang terkait Israel, terkait Iran. Jadi, waktunya benar-benar sangat tepat. Semua orang selalu antusias datang ke KTT. Kami memiliki sekitar 4.000 anggota di sini yang siap mendatangi Capitol Hill dan membicarakan isu-isu yang penting bagi mereka. Komunitas Kristen evangelis yang mendukung bangsa Israel dan rakyatnya. Saat ini sepertinya mungkin saya agak dramatis, tapi ini tampaknya menjadi titik balik bagi hubungan antara Israel dan komunitas Kristen. Maksud saya, berbagai survei menunjukkan bahwa sekarang ada perpecahan, bahwa dukungan untuk Israel di antara komunitas Kristen semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Menurut Anda, apa penyebabnya dan apa solusinya jika memang ada? Tentu, menurut saya, agar bisa berdiskusi secara jujur, memang ada pergeseran generasi dan sebagian dari generasi itu adalah orang Kristen, bukan? Bukan hanya orang Kristen yang pikirannya sedang dipengaruhi. Ini adalah generasi muda dan sebagian dari mereka berasal dari komunitas Kristen evangelis. Namun demikian, tidak jarang juga generasi muda mempertanyakan nilai dan moral generasi sebelumnya. Ini bukan hal baru. Ini adalah sesuatu yang terjadi di setiap generasi. Orang-orang selalu menantang pemikiran dan cita-cita generasi sebelum mereka. Jadi menurut saya, kita melihat hal itu terjadi sekarang secara langsung. Dan tentu saja, dengan pengaruh negara-negara asing yang tidak bersahabat tentu saja terhadap Israel dan khususnya terhadap Amerika. Kita baru saja melihat bagaimana pengaruh asing itu sedang menghasut. Yang seharusnya hanya menjadi semacam tanya-jawab generasi biasa. Seperti, apa yang akan penting bagi kita generasi baru ini? Dalam hal solusi, kita perlu melakukan beberapa hal. Lihatlah apa adanya, yaitu situasi saat ini yang terjadi pada anak muda Amerika bukanlah aktivisme yang tumbuh secara alami. Ini adalah anarki bayaran. Kita perlu memahami dan sepakat bahwa pengaruh asing di Amerika Serikat telah ada selama lebih dari 20 tahun. Ini bukan hal baru. TikTokisasi kebijakan luar negeri Amerika bukanlah sesuatu yang baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang merencanakan pertempuran mereka dalam hitungan milenium. Dan kamu tahu, Amerika baru berusia 250 tahun. Jadi menurutku, kita perlu membingkai percakapan ini dengan akurat, bahwa tidaklah aneh jika anak muda mempertanyakan generasi sebelum mereka. Hal ini diperparah oleh pengaruh asing seperti Tiongkok, Qatar, Rusia, dan lainnya yang memanfaatkan demokrasi Amerika. Melalui sekolah-sekolah kita, melalui universitas-universitas kita, mereka berusaha merebut pikiran anak muda dan mencoba mempengaruhi mereka agar pada akhirnya berpikir bahwa, ya, Israel itu buruk, tapi Amerika juga begitu. Dan cara melawan kebohongan adalah dengan kebenaran. Kamu tidak bisa berkompromi dengan kebenaran. Kebenaran bukanlah apa yang aku katakan, bukan juga apa yang kamu katakan. Kebenaran adalah apa yang Tuhan katakan. Dan ada yang hitam dan ada yang putih. Jadi, apa yang kami lakukan di Christians United for Israel dan khususnya melalui KUFI on Campus serta ratusan chapter kampus kami di seluruh negeri adalah kami tidak hanya menekankan kebenaran Alkitab yang menjelaskan mengapa kita harus mendukung Israel dan rakyatnya,
tetapi kami juga menekankan kebenaran rasional. Dalam hal ini, terlepas dari bagaimana kamu berdoa, terlepas dari bagaimana kamu memilih. Jika kamu peduli dengan negaramu sendiri, jika kamu peduli dengan kebijakan luar negeri Amerika, jika kamu peduli dengan keamanan nasional Amerika, maka hal yang rasional untuk dilakukan adalah juga mendukung sekutu terkuat kita di kawasan itu, yaitu negara Israel. Jadi ada beberapa pertanyaan lanjutan, karena kamu banyak berurusan dengan para legislator, dengan pemerintah dalam upaya mengesahkan undang-undang yang mendukung Israel. Saat ini, pemerintah yang berkuasa adalah dari Partai Republik, yang justru mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa negara-negara yang mempengaruhi, bahkan mempengaruhi secara negatif hubungan Amerika-Israel, seperti Qatar, Turki, dan yang sejenisnya, bahwa pemerintahan ini mengatakan mereka adalah teman Amerika, bahwa mereka adalah sekutu Amerika. Maksud saya, sepertinya ada ketidaksesuaian di sini. Bagaimana kamu mengatasinya? Ya, strategi kami di Kufai tidak pernah berubah. Tidak peduli siapa yang sedang menjabat, baik itu di Amerika Serikat maupun di negara Israel. Dan seperti yang saya katakan, kebenaran itu penting. Jadi kami melawan hal itu dengan berbagai cara. Kamu tadi menyebutkan tentang legislasi. Beberapa tahun yang lalu, Kufai berperan penting dalam memastikan bahwa kami mengesahkan undang-undang yang menyatakan Turki tidak bisa mendapatkan F-35 dari Amerika Serikat selama mereka masih sangat akrab. Dengan Rusia dan mengintegrasikan sistem senjata ke dalam militer mereka, itu akan melemahkan keunggulan kualitatif militer Amerika dan Israel jika mereka mendapatkan F-35. Jadi kamu tahu, saya tidak mewakili presiden atau pemerintahan dalam hal apakah mereka ingin mencari dukungan dengan mengatakan bahwa orang-orang ini bersahabat. Itu urusan mereka. Yang penting adalah melakukan hal-hal seperti itu untuk Turki melanggar hukum. Terkait Qatar, salah satu hal yang sedang dikerjakan oleh Christians United for Israel sebagai isu kebijakan saat ini, baik di tingkat negara bagian maupun tingkat federal, adalah membatasi pengaruh asing di sekolah-sekolah Amerika. Ini adalah sesuatu yang terjadi tentu saja di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Kami melihatnya terwujud setelah 7 Oktober dengan semua kemah protes di seluruh negeri. Ini juga terjadi di tingkat sekolah menengah. Ini juga terjadi dari TK hingga kelas 12. Jadi kami sedang mengupayakan undang-undang yang tidak hanya menciptakan lebih banyak transparansi dan pengungkapan terkait pengaruh asing dalam pendidikan Amerika, tetapi juga mengupayakan undang-undang di tingkat negara bagian yang benar-benar melarang hal itu tanpa mendapatkan pengecualian dari gubernur. karena pada akhirnya Anda tahu Israel dituduh melakukan kejahatan dan menutupi sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh negara lain, dan Israel tidak melakukan kedua hal tersebut. Poin lain yang Anda sampaikan sebelumnya, dan saya juga bisa melihat ini dari sudut pandang Yahudi. Anda membesarkan seorang anak di keluarga Zionis, Anda pasti berharap mereka tumbuh menjadi seorang Zionis. Dan jika tidak, ya, maksud saya, rasa bersalah Yahudi memberitahu Anda bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah di sini. Anda tadi mengatakan, Anda tahu, ini terjadi di semua lini, ada pergeseran generasi. Tapi anak-anak yang tumbuh khususnya di keluarga Kristen, terutama keluarga Kristen Zionis, apakah Anda melihat ada tren khusus di sana yang bisa dibalik khusus untuk demografi tersebut? Baik, begini. Bagaimana seseorang memilih untuk mengidentifikasi dirinya adalah urusan mereka, tapi Anda tidak bisa menjadi seorang Kristen dan anti-Zionis. Tidak bisa. Pada titik itu, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mempercayai bagian-bagian besar dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab adalah dokumen Zionis. Jadi orang-orang yang menggunakan label itu, seperti yang sudah lama dilihat oleh teman-teman Yahudi kita, sebagai Yahudi, dan mereka menggunakan itu untuk melegitimasi posisi mereka. Sekarang, sebagai seorang Kristen, kita sering melihat hal itu pada Tucker. Saya seorang Kristen, itu menyinggung saya. Selamat, Anda hanya tidak mempercayai bagian-bagian besar dari Alkitab. Alkitab adalah dokumen Zionis. Jika Anda adalah seorang anti-Zionis, maka Anda mengatakan bahwa Anda bukan seorang Kristen. Dan alasannya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Fakta bahwa negara Israel modern, ada. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, dan akankah suatu bangsa lahir dalam satu hari? Fakta bahwa negara Israel modern ada, dan fakta bahwa orang-orang Yahudi telah datang dari seluruh dunia untuk tinggal di sana. Meskipun mereka telah terus tinggal di sana selama 3.000 tahun, adalah bukti nyata bahwa Alkitab itu benar dan Tuhan itu nyata. Itulah alasan mengapa ada penentangan terhadap negara Israel. Itulah mengapa ada alasan untuk menentang Amerika, eksepsionalisme Amerika, nilai-nilai Yudeo-Kristen yang mendirikan bangsa kita. Karena jika Israel tidak ada, Alkitab adalah kebohongan dan Tuhan tidak nyata. Dan ada banyak orang, musuh, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang membutuhkan hal itu benar adanya agar mereka bisa melanjutkan ideologi mereka sendiri.
Kita sudah banyak membicarakan tentang apa yang salah. Mari kita bicarakan tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang terus berjalan dengan baik di sini, di berbagai tingkatan. Dan kita melihatnya terutama selama perang antara Amerika Serikat dan Israel, serta hubungan yang kuat di sana. Hubungan itu tetap kuat dalam berbagai aspek di sini. Jika Anda bisa menjelaskan secara spesifik apa yang telah dilakukan Kufi, apa yang telah dilakukan divisi Anda, Action Fund, di sini untuk memperkuat hubungan tersebut. Dan beberapa peluang, serta sejujurnya tantangan dalam melakukan hal itu pada saat ini. Tentu saja. Pertama, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa hanya karena sesuatu sedang tren di media sosial, bukan berarti itu adalah fakta yang benar. Sama sekali tidak. Twitter tidak sama dengan dunia nyata. Kita tahu itu. Benar. Jadi dalam hal apa yang baik, secara umum, mayoritas masyarakat Amerika masih mendukung Israel. Apakah itu karena keyakinan Anda sesuai dengan iman Anda, atau karena Anda memahami bahwa America First berarti Anda harus mendukung negara Israel, yang pada dasarnya adalah garis pertahanan pertama kita di wilayah tersebut. Jadi itu adalah hal yang positif. Dalam hal apa yang telah dilakukan Kufi, saya akan membahas satu contoh secara khusus. Setelah 7 Oktober, saat itu musim semi tahun 2024 dan Israel telah berperang selama 6 bulan dan belum menerima bantuan militer darurat sama sekali, meskipun mereka sangat membutuhkannya. Dan tentu saja, kita sebagian besar sedang membicarakan tentang sistem pertahanan di sini. Kamu tahu, kalau kamu ingin membicarakan tentang tidak memberikan peluru atau senjata kepada seseorang, itu adalah pembicaraan yang berbeda. Kalau kamu ingin membicarakan tentang membiarkan temanmu tanpa perisai, itu benar-benar masalah yang sangat berbeda. Dan Kufa dalam waktu 6 hari mengerahkan lebih dari 300 anggotanya untuk terbang ke Washington DC dari setiap negara bagian di Amerika, termasuk Alaska dan Hawaii. Orang-orang itu benar-benar menghabiskan lebih banyak waktu di pesawat daripada di Washington. Kami bertemu dengan Ketua DPR yang baru terpilih, Mike Johnson, pada Minggu malam. Pada hari Senin, kami bertemu dengan lebih dari 90% anggota DPR yang bersedia bertemu dengan kami agar kami bisa membicarakan pentingnya menyelesaikan hal ini. Dan pada hari Rabu di minggu itu, undang-undang yang sudah disahkan oleh Senat tersebut juga disahkan oleh DPR dengan sangat meyakinkan. Dan sekitar 14 miliar dolar bantuan militer darurat dikirimkan ke Israel. Ketika Alkitab berkata, "Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu." Ketika Alkitab berkata bahwa mereka, orang Yahudi, telah memberkati kita, orang non-Yahudi, dalam hal-hal rohani dengan memberikan kita para leluhur. Alkitab, Maria, Yesus, dan Yusuf. Jadi kita, orang-orang non-Yahudi, perlu memberkati orang Yahudi dalam hal-hal fisik dan nyata. Dan orang-orang bertanya, apa maksudnya itu? Itu adalah contoh utama bagaimana kita menjalankan iman kita dengan menggerakkan orang-orang kita untuk melakukan apa yang kita bisa agar negara kita tidak memberi celah sedikit pun antara Amerika dan negara Israel. Saya ingin bertanya kepada Anda, telah ada kritik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan saya tidak akan meminta Anda untuk menanggapi, meskipun Anda tentu saja dipersilakan untuk melakukannya jika Anda mau. Tapi poin yang lebih luas adalah bahwa dia mendekati komunitas Kristen dengan mengorbankan penguatan hubungan dengan komunitas Yahudi Amerika. Bahwa dia sering datang ke sini saat berkunjung ke Amerika Serikat, bertemu dengan organisasi Kristen, dan hampir tidak meluangkan waktu untuk organisasi Yahudi. Saya tahu Kufa, setidaknya dalam acara-acara besar, menyambut para pemimpin Yahudi. Tapi dalam keseharian, dalam tingkat yang lebih luas. Bagaimana hubungan antara Kufi dan organisasi-organisasi Yahudi Amerika yang sepadan dengannya? Dan apakah ada ketegangan di sana karena adanya anggapan bahwa pemerintah Israel bersikap pilih kasih? Saya akan mulai dari akhir dan mundur ke belakang. Tidak. Dan kamu tahu, Pendeta Hagee duduk di mejanya pada tahun 1948 mendengarkan radio ketika negara Israel lahir. Dan ibunya memandangnya dan berkata, ini adalah hari yang paling penting secara alkitabiah dalam sejarah dunia. Saya rasa Benjamin Netanyahu dan Pendeta Hagee belum pernah bertemu pada saat itu. Jadi untuk mengatakan bahwa seorang politisi bisa mencari dukungan dari seluruh denominasi tanpa sedikit pun rasa tidak hormat kepada Perdana Menteri saat ini, menurut saya itu terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Ini adalah sesuatu yang telah ditanamkan ke dalam dasar iman kami secara turun-temurun selama beberapa generasi.
Kristen Bersatu untuk Israel secara resmi dimulai pada tahun 2006, tetapi pendeta John Hagee mengadakan malam penghormatan bagi Israel pada tahun 1981. Dan itu terjadi tak lama setelah pertama kalinya beliau pergi ke negara Israel. Ketika beliau berpikir, kita sudah bertikai selama ribuan tahun, apa yang bisa saya lakukan untuk menyatukan orang Kristen dan Yahudi? Malam-malam untuk menghormati Israel, melahirkan Kristen Bersatu untuk Israel. Tidak, satupun dari hal-hal itu akan terjadi jika bukan karena hubungan dan persahabatan pendeta Hagee dengan seorang rabi bernama Rabbi Aryeh Sheinberg almarhum. Dan Rabbi Sheinberg dengan sebuah ungkapan mengubah arah hubungan Kristen Yahudi dan berkata, kami tahu apa yang harus dilakukan dengan musuh kami, tapi bagaimana jika pria ini adalah seorang teman? Ungkapan itu, bagaimana jika pria ini adalah seorang teman, menjadi benang merah dalam kisah asal mula Christians United for Israel dan keberadaannya saat ini. Saudara-saudari Yahudi kita berdiri berdampingan dengan mereka, bukan karena kita sepakat tentang segala hal, tetapi karena kita sepakat tentang satu hal. Dan kami bangga mengatakan bahwa di KTT Christians United for Israel tahun ini, kami memiliki lebih banyak orang, ratusan orang yang datang dari komunitas Yahudi dari seluruh Amerika Serikat dan negara Israel. Karena sekarang, terutama di dunia setelah 7 Oktober, mereka tahu seperti apa persahabatan yang sejati itu. Dan ketika keadaan mulai sulit bagi Israel dan komunitas Yahudi di sini, mereka berpaling kepada Kufi dan melihat bahwa kami tidak pernah goyah dalam dukungan kami. Dan lebih dari itu, kami justru semakin memperkuat dukungan tersebut. Persahabatan kami dengan komunitas Yahudi lokal dan dengan komunitas Yahudi secara umum tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Berbicara tentang hal itu, dalam hubungan Yahudi Kristen, Duta Besar Mike Huckabee, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, maksud saya, seorang Zionis sejati. Bahkan dia pun kadang-kadang telah mengkritik pemerintah Israel dalam beberapa kasus ketika ada orang Kristen yang diserang di Israel, atau insiden lain yang tampaknya merupakan diskriminasi. Jadi dia juga telah menegur pemerintah Israel terkait hal itu. Apakah menurut Anda sudah ada reaksi yang cukup dari pejabat Israel ketika insiden-insiden seperti ini terjadi? Maksud saya rasa tidak ada negara yang sempurna. Saya juga berpikir bahwa Anda tahu, kita diizinkan untuk memberikan pengamatan dan kritik, bahkan kepada teman sendiri. Siapapun yang mengatakan bahwa jika Anda mengkritik Israel, berarti Anda melakukan antisemitisme, itu berlebihan dan itu tidak benar. Setiap orang Israel punya medali emas Olimpiade dalam mengkritik pemerintahnya sendiri. Jadi kalau kamu benar-benar berteman dengan seseorang, kamu bisa bersikap jujur dan objektif. Dan itulah yang dilakukan Duta Besar Mike Huckabee. Saya akan bilang, sebagai orang Amerika, bukan tugas saya untuk memberitahu Israel apa yang harus dilakukan. Duta Besar Huckabee berada dalam peran yang unik di mana memang tugas beliau untuk menyampaikan pesan dari negara kita kepada teman kita, negara Israel. Tugas saya sebagai orang Amerika adalah memastikan bahwa negara saya tidak melakukan apapun yang menciptakan jarak antara Amerika Serikat dan negara Israel. Israel adalah sebuah demokrasi. Israel memiliki pemilihan umum yang adil dan bebas. Dan apapun yang diputuskan Israel dan para pemilihnya terkait siapapun yang duduk di Knesset, itu adalah urusan mereka. Tapi kami akan tetap di sini, tidak peduli siapapun yang memimpin. Saya ingin kembali membahas divisi khusus Anda di Kufai, Action Fund, serta urusan legislatif dan upaya-upayanya. Ini adalah masa yang genting saat ini, terutama ketika kita mulai melihat lebih banyak Demokrat progresif terpilih dibandingkan beberapa anggota Partai Republik. Tidak banyak, tapi cukup untuk menggeser beberapa suara dalam mayoritas tipis, itu menjauh dari dukungan kepada Israel. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan itu saat ini ketika Anda melobi DPR, ketika Anda melobi Senat untuk mencoba mendorong undang-undang ini, mencoba mengubah cara pandang beberapa orang, mungkin juga meluluhkan hati mereka. Ini tidak mudah bagi Anda saat ini. Bagaimana Anda menjalani peran itu? Ya, menurut saya satu hal yang membuat Kufi berbeda adalah konstituen kami dan kesediaan mereka untuk bergerak demi isu ini. Dan jika saya tidak bisa mengubah hati dan pikiran Anda, itu tidak apa-apa. Tapi saya harus bisa mengubah suara Anda. Dan jika saya tidak bisa mengubah suara Anda, maka mungkin ada cukup banyak anggota Kufi di distrik Anda yang akan mengubah suara mereka terkait pemilihan ulang Anda. Dan begitulah cara sistem Amerika bekerja. Dan itu adalah hal yang indah. Itu disebut demokrasi yang bekerja.
Tapi kami berusaha benar-benar menciptakan akuntabilitas terhadap para pemimpin kami di dunia pasca COVID. Saya rasa orang-orang sudah tidak terbiasa lagi sering bertemu langsung satu sama lain. Menurut saya, fakta bahwa para konstituen masih cukup peduli untuk datang ke Kongres bukan untuk membicarakan resolusi atau hal-hal yang menyenangkan, tapi untuk berkata, "Hey, mari kita bicara tentang Anara. Mari kita bicara tentang MOU dan apapun yang sedang kalian persiapkan. Mari kita tampil dan menyatakan sikap." Jika kita akan kecewa tentang JCPOA pada tahun 2015, maka kita harus memastikan bahwa kalian, terlepas dari apakah kalian dari Partai Republik atau Partai Demokrat, harus berani menyuarakan pendapat kalian. Dan pastikan bahwa undang-undang yang tercatat, khususnya INRA, dihormati. Dan apapun yang sedang dipersiapkan harus melalui persetujuan Kongres. Mari kita bicara tentang Turki. Mari kita bicara tentang F-35. Mari kita bicara tentang mitra regional seperti Yunani, Mesir, dan negara-negara Siprus lainnya yang sudah lama diabaikan, tetapi sekarang menjadi sangat relevan secara strategis, terutama sejak Selat Hormuz ditutup. Kita perlu melihat jalur-jalur lain melalui perairan di wilayah tersebut. Mari kita bicara tentang kerjasama keamanan Amerika dan Israel yang berkelanjutan. Mari kita akhiri percakapan ini tentang anggapan keliru bahwa Israel adalah semacam negara yang bergantung pada bantuan militer. Padahal sebenarnya Israel menggunakan tentaranya untuk menguji senjata kita. Kita membuat dan mengembangkannya, lalu teknologinya dibagikan kembali kepada kita. Tanpa harus mengirim satu pun tentara kita dan tanpa harus menumpahkan setetes pun darah Amerika. Amerika tidak pernah menghabiskan uang untuk Israel. Amerika hanya berinvestasi uang di Israel. Jadi tugas kita adalah, sekali lagi, selalu menyampaikan kebenaran, selalu menyampaikan fakta. Dan jika Anda melihatnya dengan cara yang berbeda, maka kami akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan kepada kami mengapa demikian. Dan jika kami tidak bisa mengubah pikiran Anda, maka kami akan mengalihkan suara kami. Anda tahu, lucu Anda mengatakan itu. Saya sering berbicara, terutama selama masa perang, tentang sistem dua jalur yang dijalankan Presiden Trump dalam urusan luar negeri. Dan dia menjalankan jalur diplomatik ini. Mari bicara. Mari kita tetap membuka jalur diskusi, sambil pada saat yang sama tetap menyiapkan jalur militer. Jika diplomasi tidak berhasil, inilah yang menanti Anda. Dan dia tidak pernah menarik mundur salah satunya dan memilih yang lain. Keduanya berjalan secara paralel. Sepertinya Anda sedang membicarakan sistem yang serupa dalam berurusan dengan para legislator. Mari kita tetap membuka jalur komunikasi. Mari kita coba mencari solusi. Jika Anda tidak melakukannya, jika kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang menanti Anda di sana. Apakah itu gambaran yang tepat? Maksud saya, itu bukan untuk terdengar, itu benar-benar Anda tahu, bukan ancaman, tapi itulah kenyataannya. Memang begitu. Karena para konstituen ini memilih Anda seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Jika Anda tidak mencerminkan kehendak konstituen Anda, maka para konstituen akan mengubah pandangan mereka terhadap Anda. Dan itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang layak diberitakan atau kontroversial. Dan saya memang berpikir bahwa sangat penting dalam setiap hubungan, seperti yang telah kita lihat dengan Presiden Trump. Anda tahu, orang-orang mulai ribut soal MOU dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak akan ribut sampai kita benar-benar melihat semua perlengkapan militer itu meninggalkan wilayah tersebut. Saat ini, mereka masih di sana, senjata siap digunakan. Jadi saya akan membiarkan semuanya berjalan dulu. Anda tahu, hal yang sama juga harus dilakukan. Anda harus menciptakan akuntabilitas yang sama terhadap pejabat yang Anda pilih. Begitulah sistem itu dibentuk 250 tahun yang lalu. Dulu berhasil, sekarang pun masih berhasil. Dan mereka masih mengadakan pertemuan dengan anggota KUFI karena mereka tahu bahwa ini adalah isu-isu yang sangat kami pedulikan. Dan apakah kamu setuju dengan kami atau tidak, menurutku penting untuk menciptakan kesempatan untuk berdiskusi. Orang-orang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berdiskusi. Mereka mengharuskan persetujuan bulat pada setiap poin yang bisa disepakati sebelum kita bisa maju pada satu isu. Jika kita belajar untuk bersatu, seperti musuh-musuh Amerika dan Israel yang belajar untuk bersatu, kita akan tak terhentikan. Menurutmu, apakah Kerr dan Cold Pink punya kesamaan? Tidak ada. Hanya kebencian mereka yang sangat terhadap negara Israel, jadi mereka rela bersatu. Demikian juga semua orang Amerika yang berpikiran sehat, yang menghargai keamanan Amerika, yang menghargai hubungan kita dengan negara Israel, yang setuju bahwa Iran buruk bagi kawasan ini. Seharusnya bisa bersatu dalam isu-isu ini dan menyatukan diri serta menciptakan perubahan nyata. Dalam hal KUFI sendiri, apakah Anda melihat pertumbuhan jumlah anggota?
Dan ketika Anda mengemukakan gagasan bahwa ada pengabdian kepada Israel yang tidak dipertanyakan dari organisasi ini, apakah Anda mendengar bisikan apapun di antara para anggotanya? Bahwa, hey, kami khawatir tentang hal ini, kami khawatir tentang itu, bahwa ada sesuatu di sini yang juga perlu diubah. Atau apakah Anda justru melihat kesetiaan penuh kepada Israel di dalam lingkup organisasi tersebut? Di Christians United for Israel, kami melihat pertumbuhan, terutama di kalangan anak muda kami. Saya pikir setelah COVID, orang-orang, terutama anak muda yang begitu banyak kehilangan selama pandemi, kini siap untuk terlibat, siap untuk bertindak, siap untuk menjadi aktif. Saya pikir terutama setelah 7 Oktober, sejak mereka melihat semua penentangan terhadap negara Israel, sekarang mereka menyadari apa yang dipertaruhkan. Kami hanya melihat pertumbuhan yang terus berlanjut. Kami juga hanya melihat antusiasme yang terus berlanjut. Setiap hal yang terjadi dan telah terjadi dengan negara Israel sudah dinubuatkan sebelumnya. Israel adalah sebuah keajaiban. Israel adalah bangsa pilihan. Rakyatnya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang Yahudi tidak memilih ini untuk diri mereka sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa memilihnya untuk mereka agar Dia bisa menunjukkan kepada dunia betapa ajaibnya Dia. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan di Christians United for Israel, kami tetap berkomitmen penuh untuk memerangi antisemitisme dalam segala bentuknya, dimanapun itu ditemukan, baik di komunitas, gereja, kampus, maupun kongres. Dan kami menantikan untuk melakukannya di DC bulan Juli ini. Sandra Hagee Parker, Ketua Christians United for Israel Action Fund. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Anda luangkan untuk bergabung bersama kami di sini. Kami pasti akan bertemu Anda di sekitar kota dan juga di dalam gedung Kongres. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung bersama kami. Terima kasih telah mengundang saya. Itu saja untuk program hari ini. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali bersama kami minggu depan di sini dari DC untuk menyaksikan American View.